Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akbar Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sistem pendinginannya. Mungkin di antara kita pernah mengalami yang namanya mesin selalu panas, lalu air radiator selalu berkurang walaupun tanpa ada kebocoran di radiator ataupun selang-selangnya. Lalu reservoir ini selalu penuh, serta selang-selang yang selalu bocor ataupun radiator yang bocor. Itu pasti pernah dialami ya untuk semua kendaraan. Nah, jadi di sini saya akan coba sedikit membahas permasalahan yang menyebabkan kendala tersebut. Jadi untuk sistem pendinginan ini memang dari dulu sampai sekarang masih menjadi kontroversi ya, mulai dari sistem penggunaan cairan yang dipakai serta pemasangan ataupun pelepasan termostat. Sebenarnya itu sah-sah saja, tergantung keyakinan masing-masing. Selama mobil yang kita gunakan ataupun kita kendarai tidak ada masalah ataupun kendala ya. Untuk sistem pendinginan sendiri ini ada beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan, mulai dari komponen utama tentunya radiator itu sendiri yang berfungsi untuk mendinginkan air. Lalu ada juga termostat ya yang di dalam sini. Jadi untuk termostat ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air dari dalam mesin ke radiator untuk didinginkan. Lalu berikutnya ada water pump. Jadi water pump ini untuk mensirkulasikan air ya. Nah, berikutnya juga ada reservoir ya untuk penampungan air cadangan. Nah, tetapi masih ada satu komponen yang terkadang sering kita abaikan, bahkan dianggap tidak penting dalam sistem pendinginan ya, yaitu ini ya, yaitu tutup radiator. Nah, jadi tutup radiator ini sering sekali diabaikan, padahal fungsinya tidak sekedar penutup radiator agar air tidak tumpah saja, tetapi tutup radiator ini berperan sangat penting dalam sistem pendinginan air ya di dalam mesin. Nah, jadi di sini saya akan coba sedikit mengupas tentang cara kerja dari radiator ini, dimana jika si tutup radiator ini bermasalah, efeknya sangat luar biasa sekali kepada kendaraan kita, mulai dari mesin overheat, selang-selang bisa jebol, radiator sering bocor, air di radiator sering berkurang walaupun tidak ada kebocoran, dan bahkan yang parahnya juga bisa membuat packing head menjadi jebol juga. Nah, jadi ikuti terus videonya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Nah, jadi untuk tutup radiator ini fungsinya tidak sekedar penutup radiator saja agar air menjadi tidak keluar ataupun tidak tumpah-tumpah ya, tetapi peranannya ini sangat penting sekali, dimana untuk radiator ini dia mempunyai dua fungsi ya. Jadi fungsi yang utama itu dia mengeluarkan uap panas serta air yang panas di dalam mobil ke dalam tampungan ataupun reservoir, dan yang kedua yaitu mengalirkan kembali air yang di dalam reservoir ke dalam radiator. Nah, untuk radiator di sini dia mempunyai dua katup ya. Yang pertama adalah katup tekan dan yang kedua adalah katup hisap. Nah, yang disebut katup tekan yaitu ini ya, yang lingkaran besar yang ada pernya ini adalah katup tekan, dimana jika ada tekanan dia akan terdorong seperti ini ke atas. Dan yang satu lagi yaitu katup hisap. Nah, katup hisap ini adalah ini ya, karena begitu ada hisapan di radiator karena adanya kevakuman yang tinggi,
si katup ini akan tertarik ke bawah. Nah, seperti ini. Dia akan tertarik ke bawah. Nah, jadi saya akan coba terangkan dulu cara kerja dari kedua katup ini. Saya akan coba terangkan dulu mulai dari katup tekan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk radiator biasanya dia terpasang seperti ini ya. Untuk karet ini dia menempel ke bibir dalam radiator, gunanya agar tidak adanya kebocoran udara baik yang dari luar masuk ke dalam. Jadi waktu kita berkendara otomatis suhu mesin juga akan sangat tinggi ya. Nah, karena suhu yang semakin tinggi itu akan mengakibatkan air yang ada di dalam mesin serta radiator ini juga akan semakin tinggi. Karena air semakin tinggi, otomatis akan menyebabkan tekanan juga di dalam radiator ini. Kalau kita contohkan, misal kita sedang memasak air ya di dalam panci, pasti di saat air itu sudah mulai panas, si volume air di dalam panci pasti akan meninggi ya. Nah, bisa kita perhatikan kalau kita mau memasak air, pasti waktu saat dingin volume air di dalam panci itu akan cenderung lebih rendah, dan saat air sudah mulai panas volume air akan meninggi ya. Hal itu juga terjadi sama di dalam radiator ini. Saat volume air karena sudah panas, ini akan menyebabkan tekanan udara di dalam radiator juga akan meninggi ya. Nah, di samping itu juga si volume air akan meninggi juga. Nah, di saat itulah si katup ini akan tertekan ke atas seperti ini. Nah, jika katup ini sudah tertekan, otomatis si karet ini sudah tidak rapat lagi dengan bibir dalam radiator ini. Jika sudah seperti ini, maka uap panas dan air yang ada di dalam radiator ini dapat mengalir keluar, karena di sini sudah ada lubang pembuangan ya, seperti ini. Jadi karena si ini sudah terangkat, si katup ini tidak menempel dengan bibir radiator karena tertekan oleh tekanan air seperti ini. Nah, si air dan uap panas akan mengalir keluar dan akhirnya akan masuk ke reservoir seperti itu ya. Itu jika dalam keadaan saat kita berkendara dan suhu air yang sudah sangat panas menyebabkan tekanan di radiator menjadi tinggi, akhirnya dapat mendorong si katup tekan ini sehingga air menjadi keluar melalui selang ini dan masuk ke reservoir seperti itu. Nah, lalu bagaimana efeknya jika si katup ini tidak bisa tertekan seperti ini? Meskipun tekanan di dalam radiator ini sudah sangat tinggi, karena untuk radiator ini ada batasan tekanan ya untuk tutup radiatornya seperti di sini. Nah, di sini ada tertulis 0,9. Jadi ini adalah angka atas tekanan maksimal untuk tutup radiator. Biasanya untuk satuannya biasa menggunakan kilogram ya. Nah, seperti ini. Ini adalah satuan dari tekanan yang dapat diterima oleh tutup radiator. Jadi jika si tekanan sudah mencapai ambang batas, si tutup ini akan tertekan seperti ini. Jika si tutup radiator ini tidak bisa tertekan, entah itu karena rusak atau memang karena sipernya ini sudah macet atau karena hal yang lainnya. Jika kondisinya seperti itu, ini akan mengakibatkan suhu di dalam mesin menjadi sangat meningkat. Karena apa? Karena tekanan di dalam radiator juga meningkat
karena tidak bisa dialirkan keluar karena si katup ini tidak terdorong ke atas, sehingga air yang ada di dalam radiator yang meninggi itu dia terus mencari jalan untuk bisa keluar. Efeknya pasti akan membuat si radiator ini gampang bocor ya. Walaupun baru kita servis, ini bisa berakibat si radiator gampang sekali adanya titik kebocoran, entah itu dari radiator ataupun dari selang-selangnya yang bisa pecah. Itu diakibatkan karena si katup ini tidak bisa terbuka saat tekanan yang sudah sangat tinggi di dalam radiator ini. Dan yang parahnya lagi, jika ini tetap tertutup tidak bisa membuka, ini akan mengakibatkan si packing head juga menjadi jebol karena tekanan yang terlalu tinggi tadi tidak bisa keluar ke udara bebas melalui selang ini dan masuk ke reservoir seperti itu. Itu jika kondisinya tidak dapat terbuka ya. Jadi seperti itu, jika tidak dapat terbuka akan mengakibatkan kebocoran-kebocoran baik dari radiator ataupun selang-selang, serta kerusakan juga di bagian packing head. Nah, lalu bagaimana jika efeknya si katup tekan ini sudah membuka saat sebelum mencapai ambang batas tekan ya. Misalkan di sini sudah tertulis 0,9. Dalam kenyataannya si per ini ataupun si katup tekan ini sudah membuka lebih awal, misalkan baru tekanan 0,7 ataupun 0,6, si katup ini sudah tertekan ke atas, entah itu karena si pernya yang sudah melemah ataupun yang lain. Jika kondisinya seperti itu, ini akan mengakibatkan air yang ada di dalam radiator terus mengalir ya, terus mengalir ke reservoir seperti ini karena si tutup ini terus membuka dalam batas tekanan yang tidak seharusnya, artinya lebih rendah, terus terbuka. Akhirnya air yang ada di dalam radiator ini terus mengalir ke air tampungan. Nah, air tampungan seperti ini, akhirnya jika air yang di dalam radiator ini terus mengalir ke tampungan ini akan membuat si reservoir menjadi penuh. Akhirnya karena si reservoir ini sudah tidak bisa menampung air yang dari radiator, maka di sini ada pembuangan juga ya. Nah, dari pembuangan ini akan mengeluarkan air ke bawah ataupun ke udara bebas ataupun keluar lingkungan dari sistem pendinginan mobil itu sendiri. Akibatnya si mobil pasti akan menjadi kekurangan air sistem pendinginan, dan jika sudah kekurangan air maka pendinginan menjadi tidak maksimal. Jika sudah tidak maksimal, itu bisa berakibat mobil menjadi overheat juga, seperti itu ya. Itu jika kondisinya si tutup ini terus membuka lebih awal ataupun tekanannya lebih rendah yang pada seharusnya. Jadi seperti itu ya efek yang ditimbulkan jika ini terus membuka. Ini akan mengakibatkan si air ini terus mengalir ke sini. Itulah yang mengakibatkan kadang-kadang tidak ada kebocoran, tetapi air di radiator ini selalu berkurang banyak. Bisa jadi salah satunya penyebab dari si katup ini yang terus membuka saat belum mencapai tekanan yang seharusnya. Dan jika ini terus tertutup, ini akan mengakibatkan hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu penjelasan untuk katup tekan ya. Nah, sekarang saya akan coba terangkan untuk sistem katup hisapnya, yaitu untuk katup yang bagian ini. Nah, yang bulat. Nah, jika ada ini dia akan bergerak seperti ini. Jadi untuk katup hisap ini cara kerjanya berbanding terbalik dengan katup tekan ini. Kalau untuk katup tekan ini dia untuk mengalirkan uap panas dan air karena efek tekanan keluar.
Kalau untuk katup hisap ini adalah kebalikan dari katup tekan itu sendiri, yaitu untuk mengalirkan air dari reservoir ke dalam radiator ini. Jadi cara kerjanya seperti ini ya, untuk katup hisap ini. Saat kita sudah berkendara, yang panas tadi seperti yang saya jelaskan, air yang di dalam radiator ini keluar karena adanya tekanan. Saat kita berhenti, otomatis tekanan yang ada di katup tekan ini akan berkurang, sehingga membuat si katup ini akan kembali lagi menutup rapat bibir radiator ini ya, karena si katup ini akan menutup kembali untuk bibir radiator ini, sehingga tidak adanya kebocoran udara yang dari luar ke dalam sistem radiator ini. Nah, jika kondisinya seperti itu, ini akan menimbulkan kevakuman yang ada di radiator, karena saat kita sudah mematikan mesin, suhu air juga akan berangsur menurun. Nah, karena air yang ada di dalam radiator itu tadi sudah keluar, otomatis volume air yang ada di dalam radiator ini juga akan berkurang ya, akan berkurang. Di samping itu, adanya kevakuman yang tinggi di dalam radiator ini akan menarik si katup hisap ini ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya, dia tertarik ke bawah karena adanya hisapan di dalam radiator yang diakibatkan karena kevakuman yang tinggi. Nah, saya akan coba ilustrasikan seperti ini ya. Anggap saja ini radiator. Kalau kita masukkan ke air seperti ini, lalu saya akan sumbat atasnya, si air tidak akan jatuh ya. Nah, seperti ini, perhatikan. Tapi begitu saya lepas atasnya, nah, begitu saya lepas tutup atas, saya ulangi seperti ini. Nah, ini saat saya tutup untuk bagian atas, tetapi saat saya lepas, nah, saat saya lepas maka aliran air akan turun. Begitu pula dengan ditutup radiator ini. Saat ini terbuka, otomatis akan menarik air yang dari reservoir ke dalam radiator. Nah, lalu timbul pertanyaan, dari mana aliran air itu bisa masuk, sedangkan si radiator ini tertutup rapat ya, tertutup rapat, dan si selang balik ini juga letaknya berada di atas tutup ini. Nah, jadi saat ini terbuka ke atas, di sana di dalamnya itu ada lubang ya. Nah, ada lubang. Nah, mungkin yang jarang sekali kita perhatikan di sini, bahwa di tutup radiator ini, di tengahnya ini ada lubang ya, seperti ini. Di bagian sini ada lubang. Kalau tidak, ini tidak terlihat ya, karena dia tertutup per. Nah, tapi di sini sudah bisa terlihat jelas. Di sini di batang ini, batang yang terhubung dari sini ke sana, ini ada lubang. Lubang inilah sebagai sirkulasi air. Jadi lubang air ini, air yang dari reservoir masuk lewat lubang sini. Nah, lalu dia keluar melalui seperti ini. Nah, di bawahnya juga bolong ya. Nah, jadi seperti itu. Air di dalam sini melewati ke sini, ke lubang yang di tengah ini, di dalam per, lalu dia keluar lewat sini, dan akhirnya masuk kembali ke radiator, karena si volume radiator tadi yang sudah berkurang, yang karena dikeluarkan saat si
radiator ini dalam kondisi panas, sehingga air yang ada di radiator akan berkurang dan volume di reservoir akan meningkat. Dan saat mobil sudah berangsur mulai dingin, si reservoir ini akan berkurang kembali karena tersedot oleh radiator itu sendiri, karena adanya kevakuman yang ada di dalam radiator. Nah, bagaimana efeknya jika si lubang-lubang ini mampet ataupun si katup ini tidak bisa terbuka? Jika kondisinya seperti ini, sudah pasti air di dalam radiator ini tidak bisa terisi kembali saat mobil sudah mulai berangsur dingin. Maka efeknya volume yang ada di dalam radiator ini akan tetap berkurang karena tidak bisa ditambahkan melalui reservoir ini sendiri, karena si katup hisap ini tidak terbuka. Efeknya jika kita tidak mengecek kondisi yang ada di dalam radiator ini, kita hanya menambahkan air yang ada di reservoir, otomatis volume yang ada di dalam radiator juga akan berkurang. Dan bila kita tidak lakukan pengecekan rutin, sudah pasti mobil menjadi kekurangan air dan akhirnya menjadi overheat. Seperti itu ya cara kerja dari vakum ataupun katup hisap dari radiator itu sendiri. Jadi intinya jangan pernah menganggap sepele, walaupun kelihatannya ini tidak begitu penting, tetapi peranan kerjanya ini sangat penting sekali dalam sistem pendinginan mesin, baik itu motor ataupun mobil, karena sama saja untuk cara kerja sistem pendinginannya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah dari tutup radiator sendiri. Jika kita mengalami mesin yang selalu panas, radiator yang sering berkurang air walaupun tidak ada kebocoran, lalu selang-selang ataupun radiator sering terjadinya kebocoran, dan reservoir juga selalu penuh, bisa jadi salah satunya dikarenakan karena si tutup radiator ini sendiri yang kurang bagus. Nah, tips dari saya untuk air di reservoir ini jangan sampai kita mengisi sampai penuh ya, karena di sini juga sudah ada batasan bila kita lihat di sini. Nah, di sini adalah volume terendah dan ini adalah volume teratas. Bila kita lihat untuk volume paling atas sampai ke bibir pengisian ini masih berjarak sangat jauh. Nah, ini memang didesain agar si air yang ada di dalam radiator ini bisa tertampung di reservoir agar tidak tumpah ke luar ya. Nah, jika kita mengisi si reservoir ini terlalu tinggi, misalkan sampai penuh ke sini, ini akan mengakibatkan air yang ada di reservoir ini tumpah keluar. Jadi harap diperhatikan untuk pengisian reservoir. Jadi jangan mentang-mentang kita perjalanan jauh kita mengisi penuh sampai luber, itu tidak boleh ya, karena memang reservoir ini didesain untuk menampung pembuangan air sementara dari radiator saat volume air radiator meninggi karena adanya tekanan di dalam radiator itu sendiri ya. Mungkin cukup sekian pembahasan singkat tentang cara kerja dari tutup radiator itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.